بتغمد الله ورحمته ولصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ونخص بذكري إلى مصنف هذا الكتاب ونفعنا بعلومه في الدارين وإلى هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wa siratal mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjirihi wa farrada ala kulli mu'min ay yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa awladihi wa khalilihi وجعل محبته سببا لمحبته وتقديره. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل وصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Terakhir pasal fi alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Pasal-pasal yang menjelaskan tentang tanda-tanda alamat seseorang itu benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah pembahasan yang terakhir. Wa min alamati tamami mahabbatihi yuhdu muddaiha fid dunya. Wa min alamati tamami mahabbatihi, dan dari sebagian tanda-tanda kesempurnaan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara tanda sempurnanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni yuhdu muddaiha fid dunya. Zuhdu muddaiha fid dunya, zuhudnya orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad fid dunya, di dalam urusan dunia. Jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad, dia akan memiliki sifat dan perilaku zuhud di dalam urusan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu menjauhi dunia. Menjauhi dunia bermakna mengambil apa yang ada di dunia sekedar kebutuhan. Jadi tidak untuk banyak-banyakan di dalam urusan dunia. Itu namanya zuhud. Kemudian menggunakan apa yang ada di dunia itu untuk kepentingan akhirat. Jadi zuhud itu makna dasarnya adalah benci kepada dunia. Tetapi karena kita ini tidak bisa lepas dari dunia, karena memang kita tinggal di dunia, maka kita menggunakan dunia hanya sekedarnya saja. Jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad memiliki sifat dan perilaku zuhud terhadap urusan-urusan dunia. Apa itu dunia? Siwa Allah, selain Allah. Harta itu dunia, pangkat jabatan itu dunia,
pekerjaan itu dunia, keluarga itu juga dunia. Jadi kita menyifati sifat zuhud artinya menjadikan semuanya itu sebagai wasilah untuk bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang mengaku mencintai Nabi tetapi gandrung dengan pangkat jabatan. Bahkan berebut, berani sikut-sikutan, berani untuk menyingkirkan orang lain demi memperoleh jabatan. Maka ini hakikatnya cintanya palsu. Ya. Cintanya kepada Nabi Muhammad itu tidak jujur. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad itu memiliki sifat zuhud dalam urusan dunia. Wa idzaruhu al-faqra. Kemudian orang yang mencintai Nabi Muhammad idzaruhu al-faqra. Orang itu akan lebih mengutamakan al-faqra, yaitu sifat kefakiran. Artinya orang itu akan lebih memprioritaskan sesuatu yang berkaitan dengan kefakiran. Maka dia senang dengan orang kafir, termasuk dirinya juga senang menjadi fakir. Jadi mengutamakan kefakiran. Termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berdoa, ya Allah, jadikan aku ini bagian daripada orang-orang yang fakir. Kalau kita kan doanya minta kaya, ya. Nabi doanya minta fakir. Ya, Nabi itu doanya minta fakir. Tidak minta kaya. Jadi mengutamakan daripada sifat kefakiran. Watisofuhu bihi, kemudian bersifat dengan kefakiran. Jadi orang meskipun hartanya berlimpah tetapi gaya hidupnya seperti orang fakir, artinya biasa-biasa saja. Ya, ini daripada tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuntutan bagi kita. Ya, tuntutan. Terus gimana apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Berupa pangkat jabatan, berupa harta, berupa kemewahan, satu misal. Fasilitas-fasilitas yang ada, maka jangan sampai yang pertama itu memalingkan kita dari Allah. Yang kedua, kita tasarrufkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid sedang bangun, ya, pasang plafon. Angkanya lebih daripada 100 juta. Kemarin diser ketua DKM, estimasinya kalau dihitung KK dengan jumlah kebutuhan itu 400.000. Ya. Maka kita memiliki keinginan, meskipun sebenarnya hitung-hitungan kalkulasinya belum ketemu. Itu namanya zuhud. Apalagi berlimpah. Kita punya uang berlimpah, memiliki informasi seperti itu, kemudian otomatis, ya, ini namanya zuhud. Jadi banyak ulama-ulama termasuk sahabat-sahabat pilihan, itu orang yang kaya raya tetapi hartanya digunakan untuk kepentingan Islam. Dia orang yang dermawan. Ya, Abdurrahman bin Auf mendermakan pohon kurma terbaik, ya, memiliki ladang kurma yang luas dan kurmanya terbaik, disedekahkan untuk Islam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya, sampai-sampai Rasulullah berkata, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang kau tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya.
Umar bin Khattab sedekah separuh dari hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, separuh aku sedekahkan untuk perjuangan Islam, separuh aku tinggalkan untuk bekal kehidupan keluarga. Ya. Nah sekarang kita berapa kalau dikalkulasi? Umar bin Khattab itu semuanya separuh, Abu Bakar As-Siddiq semuanya. Nah kita ya berapa yang kita sedekahkan untuk Islam? Jadi kita memiliki harta boleh, memiliki jabatan boleh, tetapi semuanya itu hakikatnya akan kita kembalikan kepada kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada itu tidak untuk kita bermegah-megahan, tetapi justru menjadikan kita orang yang memiliki belas kasih kepada mereka fakir dan miskin, bahkan kita sendiri bergaya seperti orang miskin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, li Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah berpesan memberikan wejangan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pesannya Rasulullah adalah, innal faqra ila man yuhibbuni asra'u minas sayli min a'lal wadi awil jabali ila asfalihi. Sesungguhnya kefakiran terhadap orang yang mencintaiku, ya. Jadi sesungguhnya kefakiran itu dituntut terjadi kepada orang yang mencintai Nabi. Ya, ini Nabi Muhammad. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Nabi itu dia akan diuji dengan kefakiran. Dia akan didatangi dengan kefakiran. Ya. Yang mana datangnya kefakiran kepada orang tersebut, asra'u minas sayli min a'lal wadi. Itu lebih cepat datangnya, ya, daripada sebuah aliran air min a'lal wadi, ya, dari dari puncaknya bukit, awil jabali ila asfalihi, ataupun gunung, ya, turun ke dasarnya. Jadi ada air di atas bukit turun ke bukit, air di atas gunung turun ke bawah gunung. Ini kan turunnya cepat, ya. Karena apa? Sifat air itu dia akan mengalir ke bawah. Jadi ada sungai curam dan ada sungai landai biasa. Itu alirannya itu lebih cepat yang curam. Jadi itu kefakiran. Artinya kefakiran itu semestinya sangat dekat dengan orang yang mencintai Nabi. Tapi ingat, bukan hidup miskin nggak punya apa-apa sehingga sulit makan, ya, sampai sulit tidur. Karena orang yang sulit makan itu resikonya sulit tidur, ya. Orang yang sulit makan, nggak ada yang dimakan, itu tidurnya tidak nyenyak. Mau tidur itu sulit. Nanti di tengah-tengah tidur terbangun. Kenapa? Karena perutnya keroncongan. Jadi fakir jangan dipahami tidak memiliki apa-apa, tetapi kefakiran bagi orang yang mencintai Nabi adalah jauhnya dia dari kepentingan dunia, lebih mengutamakan daripada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlah, di antara sekian banyak penjelasan tentang tanda-tanda mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kesimpulannya apa? Fa maknal mahabbah lin nabi, makna esensi mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini husnul mutabaah, bagusnya kita di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita
berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengikuti mencontoh Nabi Muhammad. Wa mudawamatul muwafaqah, dan juga senantiasa kita itu seperti Nabi, ya, meskipun nggak akan pernah bisa, ya, kita berusaha untuk seperti Nabi meskipun tidak akan pernah bisa, karena Rasulullah itu sempurna. Allah menciptakan, bentuknya sempurna, akhlaknya sempurna, itu Rasulullah. Selebihnya tidak ada yang sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita pernah mendengar Nabi Yusuf itu ganteng, ya, ibarat rembulan purnama, itu Nabi Yusuf separuh, kan itu ya. Nabi Yusuf itu separuh, separuhnya lagi dibagi untuk seluruh manusia. Terus Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf ganteng mana? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah diceritakan gantengnya sebagaimana Nabi Yusuf diceritakan ganteng dan tampannya, bahkan seolah-olah seperti separuh daripada bulan purnama. Karena apa? Bulan purnama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Jadi bulan purnama itu Nabi Muhammad, tampannya Nabi Muhammad itu adalah seperti bulan purnama. Nabi Yusuf separuhnya, ya. Nabi Yusuf itu separuhnya. Jadi makna hakikat esensi mencintai Nabi Muhammad ini adalah kita senantiasa mengikuti, ya, daripada apa yang menjadi sifat dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Wa'tiqadu wujubi nusrati dinihi al-qawim. Kemudian kita memiliki keyakinan, ya, kita memiliki keyakinan akan wajibnya menolong agama Nabi Muhammad, menolong agama yang disiarkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus yakin bahwa kita ini memiliki kewajiban untuk memperjuangkan agama yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Yang mana agama Nabi Muhammad, yakni dinul Islam, ini adalah ad-dinul qawim, agama yang tegak. Kemudian wadabbu an syariatihi al-mutahhirah, kemudian menjaga, memelihara an syariatihi, daripada syariat-syariat Nabi, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mutahharati, yang disucikan. Jadi kita wajib, ya, ini keyakinan setiap kita itu harus yakin bahwa kita dengan segala keadaan kita itu wajib memperjuangkan, wajib menolong agama Nabi, wajib untuk menjaga syariat Nabi. Maka kalau agama Islam disinggung, itu kita minimal itu harus memiliki kecemburuan, ya, memiliki ketersinggungan. Masalah aksi itu dilihat daripada keadaan masing-masing. Ya. Jadi kita wajib hukumnya untuk menolong agama Nabi, menjaga syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal inqiyatu laha. Kemudian kita itu senantiasa patuh dan berpegang kepada syariat Nabi. Wa syauqu ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian puncaknya adalah kita memiliki kerinduan untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Kita ini memiliki keinginan untuk bertemu Nabi, ya, baik di dunia ini ataupun lebih-lebih besok di akhirat, ya. Jadi kita harus memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Nabi, baik di dalam mimpi. Karena orang yang bertemu Nabi di dalam mimpi itu hakikatnya bertemu Nabi ketika dalam keadaan sadar.
Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdhah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh sebenarnya dia benar-benar melihatku. Berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ziarah ke makam Nabi bagaimana? Ya. Ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Ya. Man zarani fi qabri, barang siapa yang menziarah kepadaku di kuburanku, faka'annama zarani fi hayati, maka seperti halnya dia itu ziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Ya, ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sauk memiliki kerinduan ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagian daripada tanda kecintaan. Kita mengaku cinta kepada Nabi tetapi tidak memiliki kerinduan kepada Nabi, ini enggak masuk akal. Ya. Kita cinta kepada orang tua di kampung tapi kita enggak punya keinginan pulang untuk melihat orang tua, tidak memiliki kerinduan, itu enggak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Karena orang yang cinta itu ingin bertemu dengan yang dicintai. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka seorang sufi Rabi'ah Al-Adawiyah itu dalam munajatnya mengatakan, wahai Tuhanku, seandainya aku ini engkau masukkan ke dalam neraka, aku ridho, aku rela. Jadi masuk ke neraka itu rela. Yang penting aku juga bisa melihatmu di dalam neraka. Nah, gitu ya. Jadi masuk neraka enggak apa-apa, tetapi bisa melihat Allah, bisa melihat Rasulullah. Cuman logikanya kan enggak masuk, ya, tidak masuk. Karena kita akan memprioritaskan orang yang mencintai kita. Jadi ada orang yang benar-benar mencintai kita, ada orang yang benar-benar tulus kepada kita. Kita punya kekuasaan, pasti orang itu akan kita prioritaskan, nggak mungkin kita tinggalkan. Ya. Jadi kita punya orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan apa? Kita orang memiliki kekuasaan untuk apa? Untuk bagi-bagi rezeki. Itu namanya kekuasaan. Kita orang yang punya kekuasaan untuk bagi-bagi rezeki. Lah kita akan bagi kepada siapa? Pasti kita akan ingat kepada orang yang benar-benar cinta kepada kita, tulus. Itu pasti akan kita prioritaskan. Bahkan seandainya datanya cuma 10, ya, pasti kita akan kemudian melakukan eliminasi. Yang penting orang yang kita mencintai kita itu bisa mendapatkan itu. Ya, ini logika. Dan Allah Rasulnya seperti itu logikanya. Ya, jadi masuk neraka enggak apa-apa. Yang penting bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulullah. Logikanya kan enggak masuk. Ya, logikanya tidak masuk. Ya, ini. Jadi wasauqu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tanda-tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana tanda-tanda ini kalau kita miliki berarti kecintaan kita itu tulus. Tapi kalau enggak ada, maka kita hanya mengaku saja, ya, mengaku saja. Jadi banyak kemarin, ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman, ya, 3 lembar menjelaskan tentang tanda-tanda ataupun alamat kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya, kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat, anugerah, hidayah untuk di dalam hati kita memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad, karena dengan cinta itu kita akan bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk besok kita hafal kewajiban untuk mengagungkan, memuliakan Nabi, memprioritaskan Nabi, berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga panjang umur kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Wa diyallahu tabaraka ta'ala kullu su'abdi rasulillahi ajmain.